Halo, selamat malam lagi. Baik lagi bersama saya Yoga Vidi. Kali ini saya sedang berada di Sentul, tepatnya di Klub Dayana Cigar and Coffee. Jadi Klub Dayana ini bisa dibilang tempat nongkrongnya para pecinta sigar ya, atau biasa kita sebut tuh cerutu. Nah, jadi saya sebagai orang yang awam banget tentang cerutu-cerutuan ini, jadi pengen ngobrol-ngobrol dan udah janjian kebetulan dengan ownernya. Jadi langsung aja kita masuk, kita bakal tanya-tanya seputar cerutu. Let's go. Oke, jadi ini tempatnya di lantai 2. Dan seperti yang kalian bisa lihat, udah ada banyak gambar-gambar dan logo juga dari Dayana, gambar cerutu. Kalian bisa lihat desainnya tuh Amerika klasik-klasik gitu. Oke, ini dia tempatnya, kita di lantai 2. Ini konsepnya klasik gitu, dan Pak Yadi. Halo Pak Yadi. Hey, Mas Yoga. Apa kabar? Welcome Sehat, to sehat. Klub Dayana. Oke, ini Pak Yadi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar cerutu atau sigar ya. Ya, Ini kita ya, ngobrol di mana Pak? Kita di dalam aja yuk. Oh, di dalam. Dalam aja, Oke. biar Ayo. enak. Ya. Ayo. Nah, kita di sini nih, santai, ya kan? Oke. Wah, ini udah Cerutu, banyak banget Cerutu Dayana, kita ini udah. semua produknya Pak ya? Ini semua produk Dayana, ya kan? Kualitas, box dan segala macam juga udah Oke. oke lah. Oke, ya kan? oke. Aduh. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih sama Pak Yadi. Ini udah mulai nih ya? Udah mulai. Udah rolling ya? Udah rolling. Oke. Sebenarnya kita mulai dulu dari sejarahnya dulu Pak. Sejarahnya sigar Dayana ini gimana Pak? Oke. Saya kan seorang hotelier dulu ya. Dan alhamdulillah saya habis kuliah hotel, terus saya bekerja di salah satu hotel di Singapura tahun 97. 97. Ya benar. Saya belum lahir pada Belum lahir ya. Nah, jadi pas 97 itu saya dikenalkanlah sebatang cerutu dikasih waktu itu sama salah satu director dari United Nations, PBB. Oke. Kata dia, you try this gitu kan. Apaan nih gitu kan. Nah, dari situlah saya pikir ini apa nih gitu. Dari situ saya mulai, saya pengen belajar. Akhirnya dari situ saya belajar, Oke. bukan belajar bagaimana cara buat cerutu. Tapi cerutu ini apa dan siapa yang menikmatinya. Oke. Gitu kan. Jadi sampai belajarnya sampai jauh. Ya kita lumayan lah keliling gitu kan. Ke Eropa, Amerika, ke Asia, ke Australia gitu kan. Untuk Oh itu Bapak belajar sampai luar sana ya? jadi untuk melihat marketnya. Sebenarnya siapa Oke, sih gitu iya, kan. iya, iya. Siapa sih gitu kan. Nah setelah belajar begitu. Terus saya bergabung dengan salah satu perusahaan terbesar kedua di dunia untuk produk tembakau, yaitu Swedish Match dari Swedia. Yes. Sampai saya dulu import, ya kan, dari Kuba, Dominika, gitu, Honduras. Sampai 2014 saya pikir ini sebenarnya harus saya rubah. Jadi saya udah nggak mau mempromosikan cerutu luar lagi. Iya, produk luar ya. Oke, Nah, dari situ mulai Bapak. Dari situlah cerutu Dayana itu mulai cerutu Indonesia mulai naik tuh. Karena saya memutuskan. Dan saya juga memutuskan untuk menulis buku. Ya kan? Jadi saya sudah menulis buku. Mana bukunya? Nah, ini salah satunya buku saya nih. Ya kan? Ini Bapak sendiri yang buat. Ya. Ini kalau boleh di-spill nih isinya tentang apa nih Pak? Ini buku, ada buku pertama di dunia dan pertama di Indonesia yang menulis tentang cerutu dan tembakau Indonesia. Oke. Ya kan? Khususnya cerutu lah. Ya. Nah ini ada 2 bahasa, makanya saya bikin judulnya juga nggak ini, cerutu Indonesia untuk dunia.
Oke. Jadi ini dalam satu buku 2 bahasa, back to back, ya kan? Kalau dibalikin ini Indonesian Cigar for the World. Jadi emang buku ini saya tulis untuk membantu mempromosikan cerutu Indonesia. Kenapa pakai brand Dayana gitu? Dayana itu senang nama saya. Oh, nama ya kan? Nama saya Yadi Dayana gitu. Nah, kalau di dunia cerutu, brand-brand khususnya, jadi ada Old World Cigar, dunia lama itu cerutu-cerutu Kuba. Ada yang disebut New World Cigar. New World itu kayak Nicaragua, Dominika ini termasuk si Indonesia. Ya kan? Nah, mereka dari Nicaragua, Dominika kebanyakan brand-brand cerutu itu memakai nama si pemiliknya. Ada Arturo Fuente, ada AJ Fernandez, ada Rocky Patel, ada apalagi Davidoff. Ini nama orang Davidoff itu. Ya kan? Nah, saya pikir apa nih brandnya yang bagus, akhirnya saya pikir Dayana itu apa. Nah, satu hal lagi tentang cerutu. Cerutu itu selalu diidentikan sama bahasa-bahasa Spanyol. Nah, Dayana itu ternyata ada bahasa-bahasa dari Spanyolnya. Nah, saya nggak tahu orang tua saya ngasih nama itu, dan akhirnya saya lihat, Dayana kayaknya bahasa Spanyol juga. Dan artinya itu, artinya bagus, good thing in life. Dan Dayana untuk di Indonesia dan di dunia untuk related cerutu, brand cerutu ya mas, punya kita lah. Akhirnya itulah jadinya produk Dayana tadi. Nah dari situ akhirnya saya membangun, bukalah toko cerutu kecil-kecilan, namanya Dayana Cigar Store. Itu di tahun berapa itu Pak? Kita baru buka pertama itu 2007, tapi brand Dayananya sudah kita gaung-gaungkan dari awal 97 itu ya. Ya kan? Akhirnya 2007 saya buka store, ya kan? Nah, baru 2014 saya udah rilis Dayana Cigarnya. Jadi ada store-nya, terus ada cigarnya. Itu jadi sejarahnya tentang Dayana ya, alhamdulillah sampai sekarang. Dan kita banyak membantu juga pengrajin. Ini kan pengrajin kayu semua nih. Iya benar. Ya kan? Kalau bisa dilihat boxnya nih. Terus ini semua karena Dayana itu Indonesian Cigar, ya kan? Cerutu 100% Indonesia. Jadi semuanya tidak ada unsur importnya. Ini kan dari sekian banyak nih, Pak. Bedanya itu apa sih dia nih? Ini semuanya beda dari ukuran, rasa, ya kan? Oh rasanya, nah ini yang menarik nih. Gimana cara, maksudnya kan ada orang yang kayak, oh sigar itu rasanya ada loh, beda-beda loh. Itu cara kita merasakannya itu gimana Pak? Nah sebelum itu Mas Yoga nyigar nggak? Nih kalau Mas Yoga masih awal-awal saya kasih yang ringan. Oh gitu kan? ya? Saya bakarin satu. Nah kalau saya nyigar lumayan yang strong nih. Oh dia ada apa ya? Jadi cerutu itu ada rasanya itu ada 3, ada yang light, medium, ringan, sama strong. Gitu. Nah strong, gimana cara taunya itu strong itu light itu ya itu the more you smoke the more you know. Jadi emang kalau cerutu nggak bisa sekali 2 kali. Kalau memang into cerutu. Nah ini kita cobain nih Dayana Princess. Nah, oh yang ini ya? Yang ini nih ya. Nih Dayana Princess ini ya salah satu produk kita yang yang paling banyak peminatnya karena rasanya dia bisa buat beginner, buat bisa pemula dan bisa juga buat yang udah experience smoker. Dan ini yang light deh ya. Ini yang cukup ringan, light lah. Gitu. Jadi pencerutu itu atau penikmat cerutu itu ada 4. Yang pertama beginner, pemula. Terus yang kedua kita bisa sebutnya experience smoker. Experience smoker itu dia nyerutu terus dia bisa dia nyobain brand-brand yang lain. Banyak brand ya? Banyak brand yang dia cobain. Ya kan? Karena cerutu itu nggak kayak rokok. Kalau rokok kan kita stake 1 aja ya. Nah, kalau cerutu itu dia bisa bisa menikmati semua brand. Tergantung situasi hati, tergantung ambience, tergantung siapa yang kita ngaruh itu. Sampai ke mood kita itu ngaruh ya. Nah, cerutu yang pertama emang harus dipotong. Kalau yang yang cerutu premium. Jadi kalau bicara cerutu sampai subuh kita masih belum selesai. Karena banyak sekali ilmunya. Ya kan? Jadi ini juga ada apa tadi etika Pak ya? Ada etikanya. Yang pertama kan tadi etika pertama nih kalau dalam menikmati cerutu, yang pertama perut harus kenyang. Perut harus kenyang.
Makanya setelah mau di Amerika, di Eropa, kayak di Australia, di mana-mana ya, orang menikmati cerutu itu after meal, Oke. after breakfast, after lunch, atau after dinner. Nah kebanyakan itu after dinner. Pas perutnya udah terisi gitu ya. Terisi, after dinner, terisi, terus biasa kan meetingnya juga meeting santai, segala macam. Kalau lunch kan meeting serius, paling 1-2 jam kita. Makanya kenapa cerutu dibuat yang kecil sampai yang besar? Oke. Itu masuk ke etika berikutnya. Kalau kita milih cerutu, kita sesuaikan dengan waktu yang kita punya. Karena cerutu sekali dibakar harus habis. Oh, harus habis. Nggak bisa dibesokin. Nah ini yang orang biasa suka salah kaprah. Karena dia punya cerutu panjang, besokin aja lagi gitu kan. Nah ini bayangin aja nih daun tembakau sudah terkontaminasi sama api dan udara. Rasanya juga udah beda ya, udah berubah. Ini proses apa Pak namanya? Nah ini kalau ritualnya cerutu ini yang pertama kita harus perlu adalah ada cutter. Ya, cutter. Nah ini tuh untuk motong si cerutu yang akan kita isepnya. Karena ini kalau cerutu yang premium, yang long filler, yang pakai daun utuh, ya kan. Nah ini di sininya pasti ditutup. Dan nutup itu harus sampai dipotong. awal. Oke. Ya kan. Nah setelah cutter yang harus kita punya adalah torch. Nah torch ini membantu membakar dengan rata. Karena pembakaran pertama itu sangat penting. Jangan sampai cerutu itu kalau udah ini mencong-mencong. Mencong-mencong tuh? Oke, saya coba. Nah, isapan pertama, kedua, ketiga agak kuat karena kita lagi bikin bara. Oke, ini ngisapnya itu kayak gimana nih Pak? Apakah kayak rokok biasa? Kayak rokok biasa tapi nggak boleh di inhale, nggak boleh di retrohale masuk hidung. Jadi diisap gini aja. Sembur. Nah ini mati. Nah ini salah satu ritualnya cerutu. Kalau lagi ngobrol mati bakar lagi. Gitu. Ini saya cobain Pak ya. Tapi tidak bisa dibesokin. Benar harus dikumur gitu Pak? Dikumur boleh ya kan, tapi kalau udah nanti namanya pencinta cerutu tuh namanya cigar aficionado. Ya, cigar aficionado kalau udah jadi cigar aficionado nggak kelihatan dikumur-kumur, dia udah bisa merasakan kumurannya itu nggak kelihatan kayak yang Mas Yoga kan gitu kan. Jadi kalau saya udah tuh begitu doang. Saya udah ngumur itu, tapi nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi udah punya. Ada rekomendasi dari kameramen harus gitu dong. Salah nih saya ngikutin yang enggak, kalau yang awal-awal biasanya begitu, ya kan. Kelihatan dikumur. Kumur itu kayak bukan kayak kita kumur air. Nah, kayak gitu aja. Tadi kita udah ngomongin etika, tapi ada nggak sih Pak sebenarnya efek sampingnya? Kalau misalkan bagi saya orang awam nih salah ngisep atau masuk ke tubuh. Nah ini nih yang penting nih, ya kan. Ini sigar kalau misalnya nggak tahu etikanya, main hajar-hajar aja, isep terus diisep ke dalam, perut lagi kosong, bisa keringat dingin, bisa muntah, gitu. Jadi emang efeknya bahaya lumayan. juga. Ya. Kalau dia tidak tahu, karena segala sesuatu di dunia ini kita harus tahu bagaimana cara menikmatinya. Ini juga penting juga nih buat kalian yang ingin memulai nih atau pengen mencoba, pastikan dulu kalian paham etikanya. Perut harus kenyang, terus semuanya ada di buku ini juga. Nah, cara etikanya nih, ya kan? Di buku Cerutu Indonesia untuk Dunia, karya Yadi Dayana. Ini bisa didapatkan di mana, Pak? Ini bisa didapat di semua store kita. Jadi store kita di Jakarta ada 2, di Hotel Mangkuluhur Art Hotel Suites, ya di lobby. Namanya Perfecto Cigar Divan by Dayana, terus sama Dayana Cigar Store di Ambara Hotel. Oke, untuk sama di sini di Club Dayana Sentul. Itu untuk di luar Jabodetabek ada? Biasa kita online, karena kita punya website sendiri. Website boleh kasih tahu Pak? Websitenya dayanatobacco.com. Nah, udah di situ lengkap. Ada nanti kalau misalnya perlu A, B, C, D, ada WhatsApp admin. Konsul aja, tanya-tanya dulu. Tanya-tanya boleh. Nah, balik lagi ke Dayana. Dayana ini sekarang kita udah launching dan kita udah punya ada 10 ukuran. 10 ukuran. 10 brand Dayana dari Revolution. Ini semua dia Pak ya? Revolution, ada Princess. Jadi kalau Dayana setiap ngeluarin produk baru, kita kasih series namanya. Jadi Dayana series. Nah, yang
Yang The Legend series itu ada di Diana Project Number 2 Torpedo, ya kan? Terus ada di Princess sama di Robusto P. Ya kan? Ini yang disebut The Legend. Nah, setelah Legend saya rilis baru lagi namanya Diana Maduro. Nah, ini Diana Maduro Robusto sama Diana Maduro Robusta X. Kalau Maduro itu nama warna si rapper ini. Nah, kalau yang ini disebutnya Colorado. Jadi ada 3 warna dasar cerutu rapper. Rapper itu daun terluarnya. Oke. Yang pertama Claro. Claro itu coklat muda. Yang kedua Colorado, coklat. Nah, yang ketiga Maduro, coklat tua. Coklat tua. Nah, kayak gini kan, ini warnanya beda. Ya kan? Oke. Jadi ini agak lebih ketuaan lah. Terus berikutnya saya rilis juga The Love Series. The Love Series. The Love Series itu ada Revolution, ini revolusi cinta lah istilahnya. Ini ada His Love, ya kan? Terus ini ada Blue. Blue itu kalau ini sebenarnya tentang bagai perasaan hati lah. Oke. Ya kan, Blue. Nah, yang terbaru saya rilis adalah ini, Diana Project Number 1. Diana Project Number 1, series namanya Unbeatable Series. Unbeatable Series. Nah, tidak terkalahkan. Ini Diana ini ukurannya cukup besar sama DYN. Nah, ini DYN by Diana. Ini ukurannya beda-beda semua. Jadi total ini ada 10 item lah. Ini kita ngebahas sedikit tempat ini Klub Diana ini, Pak. Tadi kita nanya ini emang semi private. Nah, itu maksudnya gimana, Pak? Jadi sebenarnya karena kan sigar itu masih niche market ya. Emang masih kalangan tertentu. Jadi yang apa namanya ya kita menjaga privasi tamu-tamu kita. Jadi nggak tempat sigar itu nggak mesti harus rame gitu kan. Tapi kalau yang jelas kita menyediakan tempat yang nyaman untuk bercerutu lah, menikmati cerutu. Seperti itu. Untuk jam operasionalnya nih, Pak? Kalau di kita buka jam 10 sampai jam 8 malam. Ada Instagramnya? Instagramnya kita di masing-masing tempat, kayak misalnya yang di Ambara Hotel namanya diana.cigar.store. Terus yang di mana di Mangkuluhur namanya Perfecto Cigar Divan by Diana. Terus yang di sini Club Diana, nama IG-nya. Nah, ini kebetulan di Sentul ya, guys. Iya, kita lagi nyari Sentul, lagi hujan-hujan, enak nyerutunya. Pas banget emang. Pas. Kira-kira ada komunitasnya nggak sih, Pak? Oh, sigar banyak komunitas sekarang ya. Dari Aceh aja ada Aceh Cigar Club, ada Balikpapan Cigar Club, ada di Bogor saya bikin juga Bogor Cigar Society. Oh, ada ya? Ya. Di Jakarta saya bikin Jakarta Cigar Society gitu kan. Terus ada Indonesian Cigar Club, banyak banget. Nah, syaratnya apa aja tuh, Pak? Kalau nggak ada sih, kalau yang penting sama-sama punya like minded, suka sama cerutu, ya masuk komunitas aja. Kira-kira ada nggak, Pak, pesan untuk orang yang ingin memulai cerutu, dunia cerutu, sama orang yang ingin memulai bisnis di dunia ini? Oke, yang pertama nih ya, khususnya buat anak-anak muda ya. Yang pertama kalau misalnya teman-teman ya, khususnya yang pertama tadi tahu, di Indonesia itu kalau nggak salah masih 18 plus ya, kalau untuk merokok ya, merokok, iya, 18. peraturannya. Tapi di Amerika itu udah dirubah menjadi 21, ya kan? Umur 21 ke atas, ya kan? Nah, nggak tahu nih pemerintah mungkin nanti naikin 21 tahun ke atas, which is itu bagus buat kita karena apa? Orang yang 21 tahun ke atas dia udah mature secara pikiran dan mungkin dia udah juga mulai bisnis dan segala macamnya. Artinya kalau orang mau ke cerutu itu dia harus secara finance juga dia udah secure lah, udah settle lah gitu kan, udah nggak minta ke kanan ke kiri gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang keduanya ikutin baca review-review atau cigar expert atau cigar connoisseur. Jadi kalau misalnya wine disebutnya ahli wine itu apa? Wine sommelier. Kalau ahli kopi itu disebut barista. Kalau cerutu namanya connoisseur. Iya, connoisseur. Jadi misalnya bisa datang ke toko-toko cerutu karena pasti di situ ada konsultan cerutunya. Jadi emang cerutu harus belajar dari awal.
dari yang tadi, yang cerutu-cerutu ringan, Iya. ya kan, yang nggak terlalu mahal. Tipe-tipenya apa-apa Tipe-tipenya aja ya? apa, nanti masuk yang ke medium, terus masuk yang ke strong. Karena jangan tiba-tiba kalau nggak ngerti langsung ambil yang strong, dia babak belur. Karena dia mau sosokan. Nggak sosokan, nggak bisa nikmatin. Iya, nggak bisa Itu yang. Terus yang berikutnya, yaitu kalau misalnya memang mau join sebelum melakukan mau bisnis ya, Iya. khususnya anak-anak muda ini, ya kalau mau bisnis cerutu masih banyak peluangnya, itu yang pertama. Terus yang keduanya, ya sebelum melakukan itu harus bikin riset dulu, R&D dulu, cari ilmunya dulu lah, ya kan? Jadi salah satu peluang bisnisnya masih besar dan harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya lebih baik jangan, ya kan? Karena banyak orang yang stres juga ngelakuin bisnis. Iya, Karena bisnis ini sangat unik. Nah, alhamdulillahnya kalau ke Dayana ya kita pasti kasih secara comprehensive lah, informasi apa segala macam kayak gitu. Jadi jangan malu untuk mulai tapi ya harus banyak bertanya. Iya. Gitu. Knowledge. Ya. Gitu. Oke, Pak Yadi, ini thank you banget nih udah dibolehin mampir dan sharing-sharing. Jujur aja nih pembahasannya semuanya daging semua nih, yang tadinya benar-benar nol, dari sejarahnya, semuanya, cara ngisapnya juga. Ini semuanya daging banget. Thank you banget Pak Jadi Yadi. terima kasih Sudah buat mata laki-laki ya. Mata lelaki. Mata lelaki, bukan mata-mata ya. Iya, ini salah satu hobinya para lelaki nih. Oh iya, ini 90% member kita itu adalah Peminatnya laki-laki lah, laki-laki. peminatnya. Mungkin ini aja nih yang bisa dibahas, bukan ini aja, tapi ini aja yang bisa dibahas. Mungkin bakalan ada part kedua. Nah, Oke. kalau part kedua kita bicara secara spesifik tentang apa itu cerutunya. Kalau Oke. waktunya masih agak longgar nanti. Oke, ya kan? boleh nih. Karena ini kalau cerutu itu harus to be continue. Continue, To be continue. Ya kan? To be continue karena ini kita ngasih edukasi. Iya, benar. Jadi benar, edukasi nggak. Kalau yang sekarang kita baru perkenalan apa itu cerutu dan segala macam. sejarah awalnya. Nanti kita bahas secara spesifikasi. Bahkan kita bongkar satu-satu. Oh, cerutu ini menarik nih. ini daunnya ini, ya kan, ini ada nanti saya akan bongkarin satu-satu, ya kan. Dari wrapper, filler, bindernya seperti apa, cara gulungnya gimana dan segala macamnya. Kalau kalian ingin kita bedah secara spesifik, komen di bawah. Oke Pak, thank Oke. you banget. Terima kasih Mas Yoga dan tim. Thank Mata you nih, saya lelaki. mau nikmatin dulu nih sambil ngobrol-ngobrol seputar tadi spesifiknya. Gue Yoga Vidi dan Ya di Dayana. pamit undur diri, Mata Lelaki e-Lifestyle Magazine. The more you smoke, The more you know. Aiy. Asik.